Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan. Salam jumpa bagi kita semua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Berfirmanlah Kau ya Tuhanku, sebab hamba siap mendengar. Nyatakanlah kepadaku jalan hidup yang benar. Puaskanlah hatiku dengan berkat kasih-Mu. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat 10. Demikian dikatakan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian dikatakan. Saudara-saudari dikasih Tuhan, dari 52 pasal kitab Yeremia, bisa dikatakan perikop firman Tuhan ini termasuk yang paling dikenal dari antara yang lain. Mungkin ada yang menjadikannya sebagai ayat favorit atau sebagai pedoman hidup. Beberapa orang Kristen menjadikannya sebagai pedoman pelayanan gerejawi. Itu sebabnya para penatua atau para pelayan gereja pasti sudah akrab dengan perikop ini. Karena banyak penatua atau para pelayan gereja sebelum menerima panggilan pelayanan sering merasa tidak mampu, tidak sanggup, tidak pantas, atau merasa masih memiliki banyak kekurangan di sana sini dan lain sebagainya. Perikop firman Tuhan ini kemudian menjadi pegangan untuk tidak ragu-ragu dalam melayani Tuhan. Termasuk juga para pelayan penuh waktu di gereja, baik itu pendeta, diaken, dan lain sebagainya, sering menjadikan firman Tuhan dalam perikop ini sebagai pegangan saat pindah pelayanan. Nah, sekarang perikop ini dijadikan dasar untuk topik minggu, dipanggil untuk mengasihi. Apakah mengasihi merupakan bagian dari pelayanan? Apakah mengasihi merupakan tema pengutusan kita minggu ini? Sepertinya dan sesungguhnya ya. Bagaimana kesinambungan pemanggilan dan pengutusan Nabi Yeremia ini dengan topik minggu? Mari kita perhatikan bersama. Yang pertama, di ayat 4, firman datang dan mengubah hidup. Di ayat 4 ini ditunjukkan bahwa Yeremia dipilih dan dipanggil untuk melayani sebagai nabi, semata-mata karena firman Tuhan. Mengapa hal ini penting? Karena Yeremia adalah keturunan imam. Dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa dia adalah keturunan imam yang melayani di Anatot, wilayah Benyamin. Itu artinya sejak lahir orang tuanya
maupun orang Israel secara umum memahami bahwa dewasa kelak Yeremia akan turut melayani sebagai imam. Namun ternyata kehendak Tuhan berkata beda. Yeremia dipilih dan dipanggil untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Arah hidup Yeremia berubah dari sebelumnya dikader menjadi imam, ternyata dipilih Allah menjadi nabi. Dari situ dapat dipahami bahwa firman Tuhan berkuasa mengubah arah hidup seseorang. Tidak hanya pada Yeremia masa itu, namun kepada semua orang pada masa kini, bahwa firman Tuhan berkuasa mengubah arah hidup seseorang. Kalau bapaknya misalnya seorang bandit, bukan otomatis anaknya juga bandit. Bila Tuhan memang berkehendak, bukan tidak mungkin anaknya menjadi pelayan di gereja. Hidup seseorang dapat berubah menjadi lebih baik apabila menerima dan memelihara firman Tuhan yang datang dalam kehidupannya. Firman Tuhan memang berkuasa untuk mengubah arah kehidupan seseorang. Yang kedua, di ayat 5 mengenai dasar panggilan dan motif mengasihi. Di ayat ini ditunjukkan bahwa pemilihan Yeremia bukanlah rencana kemarin sore, bukan tiba-tiba atau karena situasi terdesak. Rencana ilahi ini sudah lama dikerjakan, bahkan dikatakan sebelum Yeremia dilahirkan. Dialah Allah pencipta yang memberkati orang pilihannya bahkan semenjak masih di rahim ibunya. Dialah Allah Maha Kasih yang menguduskan orang pilihannya bahkan sebelum keluar dari kandungan. Dialah Allah yang Maha Kuasa yang telah membuat ketetapan dan melaksanakan ketetapannya. Yeremia ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, tidak dalam bentuk tunggal melainkan jamak, yakni bangsa-bangsa. Artinya bahwa Yeremia ditunjuk bukan hanya menjadi nabi bagi bangsanya sendiri, melainkan juga bagi bangsa-bangsa lain. Hal ini sekaligus menerangkan bahwa misi Allah adalah misi yang universal. Dari situ kita bisa memahami motif mengasihi terletak pada kebaikan dan kemahakuasaan Allah yang telah berkarya dalam hidup kita. Allah yang merencanakan, menciptakan kita, menguduskan dan menetapkan agar kita mengerjakan kasih. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih Allah menjadi dasar dan alasan utama untuk mengasihi. Jadi bukan faktor situasi atau karena dari orang lain menjadi alasan utama untuk mengasihi, melainkan karena kasih Allah yang telah melimpahi kita. Misalkan seorang kakak sadar perlu mengasihi adiknya karena mereka satu ayah dan satu ibu. Namun setelah merenungkan ayat ini menjadi paham bahwa mengasihi adik itu wajar karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi. Contoh lain, seorang remaja merasa perlu tetap mengasihi teman sekelasnya sekalipun tidak sependapat saat pelajaran. Hal ini dikarenakan dia mengingat bahwa semangatnya mengasihi terletak tidak pada situasi pelajaran di kelas atau perdebatan yang baru berlangsung, melainkan karena kesadaran bahwa Allah telah terlebih dahulu mengasihi. Kita semua dipanggil untuk menjadi saluran kasih bagi orang lain. Namun sama seperti Yeremia yang ditugaskan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, demikian juga kita mengasihi bukan hanya pada kelompok sendiri, namun kepada semua orang. Yang ketiga, di ayat 6, janganlah enggan menerima panggilan, melainkan bijaklah menghadapi tantangan. Sesungguhnya begitu banyak kebaikan yang Tuhan tunjukkan sebagai dasar panggilan, seperti yang diberitakan di ayat-ayat sebelumnya. Mengingat itu, selayaknya Yeremia langsung mengiyakan. Ternyata tidak. Dia tidak menyanggupi panggilan dan pemilihan yang Tuhan embankan padanya. Ada dua faktor yang mendasari tanggapan Yeremia ini, yakni faktor internal dan eksternal.
Faktor internal yang dimaksud adalah karena dia tidak pandai berbicara. Sama seperti Musa, Yeremia mengakui keterbatasannya untuk berkata-kata di ruang publik. Ini sama saja hendak mengatakan bahwa dia merasa tidak memenuhi prasyarat untuk menjadi nabi. Prasyarat aja belum, apalagi syarat. Demikian. Sementara itu, faktor kedua atau faktor eksternal, yakni karena dia masih muda. Hal ini menyangkut syarat, yakni keberterimaan orang banyak terhadap sosok orang muda dalam menyatakan suara kenabian. Karena yang akan dilayaninya adalah bangsa yang besar, umat pilihan Tuhan. Termasuk kepada raja pun dia akan menghadap. Padahal dia tidak memiliki popularitas seperti para tua-tua Israel yang dikenal sebagai orang-orang berhikmat yang mampu menyelesaikan perkara di pintu-pintu gerbang. Dia pun tidak memiliki pengalaman perihal menyatakan suara kenabian. Sekilas kita mungkin akan memaklumi alasan yang Yeremia kemukakan, karena sepertinya masuk akal. Kalau tidak memenuhi syarat dan prasyarat, ngapain dipaksakan? Kalau memang merasa tidak mampu, ngapain maju? Namun sejenak kita bisa merenung kesan yang timbul di balik tanggapan Yeremia kepada Allah. Dia sepertinya enggan mendapat sindiran karena keterbatasannya. Dia takut kalau dia dicerca karena ketidakberterimaan orang lain. Dia enggan untuk mengemban tugas dan menerima tantangan. Demikian pula pada panggilan untuk mengasihi. Terkadang muncul keengganan seperti yang Yeremia tunjukkan. Ada yang takut kekurangan karena banyak berkorban. Ada juga yang takut sakit hati karena udah setulus hati mengasihi, ternyata hasilnya tidak mengenakkan. Hal ini sering terjadi. Enggan mengasihi karena takut dikecewakan. Enggan mengasihi karena takut berkorban. Memang terkadang mengasihi orang lain tidak selalu berjalan mulus. Sudah ingin membantu, ternyata ditolak. Sudah ingin memberi, ternyata tidak diterima. Sudah berbuat kasih kepada orang lain, ternyata si orang lain acuh tak acuh, atau bahkan tidak tahu berterima kasih. Sudah tulus mengasihi, dianggap punya maksud tersembunyi. Ternyata untuk mengasihi memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mengasihi juga punya tantangan. Tentu sebagai orang beriman kita bukan hendak lari dari tantangan, namun menghadapinya secara bijak dan berhikmat. Inilah yang disampaikan di ayat-ayat berikut. Di ayat 7 dan 8 mengenai kesabaran Allah dan kesempatan memperlengkapi diri. Allah memang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bila berhadapan dengan seorang raja, keengganan untuk menaati perintah raja bisa diganjar dengan hukuman. Namun bagi Allah tidak demikian. Kuasa yang Allah miliki dipakai untuk mengasihi, yang berwujud pada kesabaran dalam menghadapi sikap Yeremia. Allah mengingatkannya untuk tidak membuat alasan dalam menaati panggilan. Allah mengajarkan sikap yang seharusnya dilakukan seseorang saat berhadapan dengan panggilan, yakni patuh dan taat. Kepada siapapun seseorang diutus, haruslah dia pergi. Perintah yang diterima dari Tuhan haruslah dikerjakan dan disampaikan. Memang situasi pelayanan Nabi Yeremia saat itu sudah tidak lagi kondusif. Di ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa masa pelayanannya berada pada rentang waktu akhir pemerintahan Raja Yosia hingga ke Raja Zedekia di kerajaan Yehuda. Semasa menjabat, Raja Yosia melakukan yang baik di mata Tuhan, yakni penghancuran penyembahan berhala serta merevitalisasi perayaan Paskah. Namun penerusnya, yakni Raja Gedalia, tidak. Saat itu dinasti Nebukadnezar di Babel lagi naik daun. Alih-alih berserah pada kuasa Tuhan, Gedalia memilih mencari dukungan kekuatan dengan kerajaan-kerajaan lain untuk melawan dinasti tersebut.
Jadi bisa dikatakan masa pelayanan Yeremia berada di akhir masa kejayaan dan menjelang masa kekelaman, yakni prapembuangan. Tuhan memahami betul situasi tersebut. Itu sebabnya Tuhan meneguhkan hati orang pilihannya. Yeremia diingatkan untuk tidak takut, namun senantiasa mengingat bahwa Tuhan menyertai dan berkuasa membawa kelepasan atau keselamatan. Sekalipun dia menyampaikan berita yang tidak menyenangkan hati raja, namun karena demikianlah perintah Tuhan, ia tidak perlu takut. Berita keselamatan tetap harus disampaikan agar orang-orang memahami rencana dan peringatan Tuhan dalam setiap situasi. Demikian pula bagi kita, Allah sungguh panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sepatutnya kita bersyukur jika hidup kita masih dipakai sebagai alat bagi kemuliaan namanya. Sesungguhnya kita patut bersyukur bila Allah masih berkenan dengan hidup kita untuk mengasihi orang lain. Dia adalah Allah yang tidak mempersoalkan kemampuan kita, tapi lebih kepada kemauan. Bukan siapa yang mampu, tetapi siapa yang mau. Dia memahami keterbatasan yang kita miliki dan kesulitan yang kita hadapi. Allah sabar menuntun kita dalam melakukan pelayanan kasih. Sejalan dengan kesabaran dan kasih setia Tuhan, baiklah kita sebagai orang percaya pilihan Tuhan senantiasa memperlengkapi diri agar dapat dipakai lebih lagi untuk pelayanan kasih seperti yang Tuhan kehendaki. Yang kelima di ayat 9 mengenai dikuduskan untuk memuliakan. Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia. Selanjutnya Tuhan berfirman bahwa dia menaruh perkataan-perkataannya ke dalam mulut Yeremia. Allah menguduskan mulut orang pilihannya agar setiap perkataan yang dikeluarkan merupakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita juga perlu merenungkan kehendak Tuhan bagi orang-orang pilihannya. Hendaknya apa yang kita katakan, kita beritakan seturut dengan kehendak Allah. Itu berarti kita memakai mulut kita untuk memperdengarkan kasih Allah akan dunia ini. Kita memakai mulut untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Selain itu, karena perkataan Tuhanlah yang disampaikan pada mulut orang-orang pilihannya, baiknya hal tersebut mendatangkan kerendahan hati. Seseorang tidak menjadi sombong saat orang lain menyampaikan pujian atas kebenaran firman Tuhan dan perkataan kasih yang dia ucapkan atau yang dia sampaikan. Sebaliknya, kalaupun ada respons tidak nyaman saat kebenaran firman Tuhan dinyatakan dan penyataan kasih diucapkan dari orang lain, tidak perlu menjadi galau. Karena yang sebenarnya dikatakan bukanlah keinginan diri sendiri, melainkan kehendak Tuhan. Hal ini membuat kita lebih bersemangat dalam mengasihi, karena apa yang kita kerjakan atau yang kita ucapkan semata-mata karena memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Yang keenam, dan ini yang terakhir, di ayat 10 mengenai mengasihi dan pertobatan. Tuhan mengangkat Yeremia atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Dikatakan bahwa dia diutus untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Panggilan kenabian ternyata tidak hanya berkaitan dengan membangun dan menanam, melainkan juga mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan. Hal ini berkaitan dengan perubahan atau pertobatan yang umat harus kerjakan. Artinya Yeremia diutus untuk membuat bangsa yang ia layani bertobat, meninggalkan kejahatan dan berpaling kepada Allah. Namun itu semua dilakukan sebagai pengantar untuk membangun dan menanam. Artinya pertobatan dikerjakan dengan maksud konstruktif dan kehidupan. Tuhan berkehendak agar umat memiliki dasar yang baru, yakni takut akan Tuhan, untuk kemudian memiliki bangunan rohani yang kokoh.
Tuhan juga berkehendak menanam biji yang baru, yakni biji iman, agar boleh bertumbuh dan menjadi besar, mendatangkan sukacita. Bagi kita sekarang ini, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak gentar dalam mengasihi. Mengasihi terkadang digambarkan sebagai menyampaikan pil pahit bagi orang yang sakit. Tidak enak di indera perasa si penerima, namun mendatangkan kesembuhan bagi keseluruhan tubuh. Demikian orang-orang beriman saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saat menjumpai kesalahan, sampaikan teguran dengan penuh kasih. Jangan karena seseorang kaya, punya jabatan, punya popularitas, lantas orang-orang di sekitarnya santai-santai saja saat dia berbuat dosa dan pelanggaran. Itu sama saja dengan tidak mengasihi. Karena membiarkan orang lain terbiasa dalam dosa dan pelanggarannya, yang berarti membiarkan orang lain semakin terpuruk dalam sikapnya. Mengasihi di sini berkenan dengan menyatakan kasih Tuhan yang membawa perubahan kepada orang lain, sekalipun tidak memanjakan telinga orang lain, namun berdampak besar bagi keselamatannya. Seorang yang beriman tidak perlu takut maupun enggan, melainkan patuh dan taat kepada siapapun kita diutus untuk menyatakan kasih Tuhan. Kita pergi dan sampaikan kebenaran kasih Tuhan itu. Oleh karena itu, saudara-saudari kasih Tuhan, hendaknya setiap orang beriman memiliki kepatuhan dan ketaatan terhadap panggilan untuk melayani kehendak Allah. Selain itu, setiap orang hendaknya saling mengasihi, saling mengingatkan agar memiliki kesediaan untuk mengerjakan pertobatan, memiliki kesediaan untuk dibangun atas dasar yang kokoh, yakni takut akan Tuhan, dan senantiasa bertumbuh dalam iman. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami. Berkati kami Tuhan, agar kami mampu memelihara firman-Mu dan mengerjakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.